Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang pegadaian syariah atau dalam bahasa Arabnya yaitu rahan. Perbankan syariah kita sudah mendengar kata rahan ya, karena di bank itu juga kita memerlukan yang namanya agunan gitu. Agunan jaminan ketika kita meminjam uang. Nah, agunan jaminan itu disebutnya sebagai rahan. Nah, ini sudah ada di materi perbankan syariah. Kemudian rahan itu sendiri pengertiannya di sini benda berharga dalam pandangan syara yang digunakan sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Jadi biasanya untuk barang yang digunakan sebagai jaminan itu nilainya harus minimal sama dengan jumlah pinjaman atau lebih besar dari jumlah pinjamannya, sehingga ketika peserta atau nasabah tidak mampu melunasi, barang tersebut bisa dijual untuk membayar hutang dari nasabah tersebut. Atau ketika nilainya lebih tinggi, maka nanti masih ada nilai sisa yang bisa dikembalikan ke nasabah tersebut. Untuk dasar hukum rahan ya, jadi ini adalah nanti wujud dari lembaga keuangan pegadaian syariah. Di dalam Al-Quran sudah ada di Al-Baqarah 283, kemudian hadis ini Nabi dulu pernah ketika tidak bawa uang, ketika beli makan, beliau menggadaikan baju besi untuk jaminannya. Kemudian ijma juga sudah pernah ada diriwayatkan. Rukun dan syarat rahan ini ada 5. Yang pertama yaitu rahin, yaitu orang yang menggadaikan atau orang yang butuh pinjaman tadi ya, nasabahnya. Kemudian yang kedua ada murtahin, ini berarti lembaganya ya, kalau ini adalah pegadaian syariah, yaitu orang yang menerima gadai. Nah, ini dua-duanya itu harus tahu ya, atau hukum. Jadi bagaimana hukum itu nanti berakibat terhadap tindakan yang dia lakukan. Yang ketiga marhun, marhun ini barang jaminannya gitu ya. Kemudian untuk yang keempat adalah marhun bih, ini adalah hutangnya, jadi uang yang diberikan nanti ya setelah nasabah memberikan jaminan. Kemudian ijab kabul, nah ini jadi antara rahin dan murtahin harus ada pernyataan yang saling menyepakati antara dua belah pihak ini. Jadi saling konsekuensi ya terhadap apa yang sudah diperjanjikan di dalam akad yang nantinya ini disebut sebagai ijab dan kabul. Dan akad rahan itu berakhir ketika apa? Yang pertama ketika barang jaminannya telah diserahkan kepada pemiliknya. Berarti pemilik sudah mampu membayar hutangnya. Jadi kan kita biasanya ketika butuh hutang, kemudian kita tuh sebenarnya sayang dengan barang tersebut dan gak pengen menjualnya, sehingga suatu hari nanti kita masih berharap bisa menebus dan bisa kembali memiliki barang tersebut. Kita biasanya perginya ke rahan ya, atau ke pegadaian syariah ini. Nah, nanti kemudian yang kedua rahin membayar hutangnya. Ini ketika rahin sudah membayar hutang ya berarti sudah berakhir akad pegadaiannya. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Jadi oleh nasabah dia merasa tidak mampu untuk membayar hutangnya, kemudian dia sudah mengikhlaskan untuk barang yang digadaikan itu dijual. Kemudian yang terakhir pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak disetujui rahin. Jadi biasanya tadi ya ketika sudah masa jatuh tempo, jadi biasanya nasabah itu diberikan jatuh tempo maksimal membayar hutang sekian. Kemudian ketika sudah pada waktu tersebut nasabah rahinnya ini nggak mampu melunasi, maka oleh pihak pegadaian dia tetap akan menjual barang jaminannya walaupun tidak disetujui oleh rahin gitu ya, karena ini sudah diperjanjikan di awal kalau sudah jatuh tempo rahin tidak punya hak lagi terhadap barang tersebut ya, sehingga pegadaian memiliki hak untuk menjual barang. Kemudian apa sih jasa yang ada dan produk yang
diberikan di Pegadaian Syariah yang pertama adalah pemberian pinjaman dalam hukum gadai. Jadi dia memberikan pinjaman tapi ada syarat barang yang digadaikan. Kemudian yang kedua menaksir nilai barang. Jadi Pegadaian itu pasti menilai barang jaminannya itu senilai berapa sih, sehingga nanti ketika memberikan pinjaman juga disesuaikan dengan nilai barang, sehingga dia juga memiliki jasa penaksiran nilai barang. Yang ketiga, penitipan barang atau ijaroh. Nah, ini dia juga ada jasa penitipan barang ya. Karena kita menggadaikan barang, otomatis Pegadaian Syariah itu punya banyak barang yang dititipkan gitu. Kemudian kalau orang masyarakat ketika pergi jauh, kemudian takut barangnya di rumah nanti dicuri orang, bisa juga dititipkan di Pegadaian Syariah nanti dengan membayar fee atau biaya penitipan. Yang terakhir adalah gold counter. Jadi Pegadaian sekarang kalau kalian lihat itu juga jualan emas ya. Ada juga nabung emas di Pegadaian. Ada juga kadang dari barang-barang jaminan. Barang jaminan itu kan bisa berupa emas juga ya. Itu ketika nggak sanggup ditebus kembali itu akan dijual. Sehingga dia bukalah gold counter ya, toko emas. Itu barang apa saja sih yang bisa digadaikan gitu kan? Yang jelas barangnya itu harus yang halal ya, dan bukan dari praktek maghrib. Maghrib ini singkatan dari maisir, goror, dan riba. Yang pertama ada barang perhiasan, nah ini biasanya emas ya. Kemudian barang rumah tangga, barang elektronik, kendaraan, dan barang lain yang bernilai gitu. Sehingga ini semua nanti bisa bernilai atau bisa dijual ketika nasabah si Rahin tadi tidak dapat melunasi hutangnya. Perbedaan dari Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional. Yang pertama itu biaya administrasi berdasarkan barang kalau di Pegadaian Syariah. Kalau di konvensional itu barangnya digolongkan ya, jadi semakin berharga barang tersebut, semakin besar biaya administrasinya. Nah, yang kedua, apabila barang tidak dilunasi, barang akan dijual kepada masyarakat. Kalau di konvensional biasanya akan dilelang gitu. Jadi siapa yang mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi, itu yang berhak untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, uang pinjaman 90% dari taksiran. Kalau di konvensional, nah ini digolongkan. Jadi golongan A itu 92% dari taksiran, golongan B 88, golongan C 87%, golongan D 86%. Jadi kalau dia masuk barang golongan A, misalnya barang itu adalah mobil atau barang yang sangat berharga sehingga Pegadaian akan memberikannya lebih besar taksirannya. Jadi 92% dari harga barang tersebut. Misal kalau harganya 1M berarti 920 juta gitu ya yang bisa diberikan, tapi nggak sebanyak itu kalau di Pegadaian. Nah, kalau di yang syariah itu semuanya sama, 90% dari taksiran karena nggak ada golongan barang. Yang keempat, ketika terjadi kelebihan uang dari penjualan barang yang tidak diambil nasabah tadi, kelebihannya akan diserahkan ke lembaga ZIS. Kalau di Pegadaian konvensional kok misalnya setelah dijual itu harga barangnya lebih besar dari jumlah pinjaman yang dilunasi oleh Rahin, oleh nasabah, itu sisanya menjadi milik dari Pegadaian. Sekian untuk materi Pegadaian Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.